Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Senang sekali hari ini saya ada di sini, bisa mengisi lagi, menginspirasi lagi tentang pariwisata yang ada di Riau, dan kita mendiskusikan pariwisata tentang alam, kuliner, dan lain-lain. Dan tidak lengkap kalau kita tidak membahas salah satu elemennya, dan kita sudah diberi kesempatan mengundang satu orang, tapi yang datang dua orang. Siapa aja? Ada Pak Ketua BPD PHRI Riau dan Wakil BPD PHRI Riau. Selamat datang Pak Nov dan Pak Dwi Satrio. Selamat datang. Selamat datang. Pak Isa, atas undangannya di acara ini. Terima kasih. Jadi hari ini kita mau diskusi sedikit tentang apa saja kesibukan Ketua PHRI ini dan Wakil Ketua PHRI. Kita harap bisa menginspirasi. Tapi sebelum ke sana, boleh perkenalan dulu. Baik, makasih. Saya keseharian ya, aktivitas yang sehari-hari selain sebagai Ketua PHRI, tentunya ini kan ada pengabdian. Betul. Ya, pengabdian untuk kepariwisataan. Jadi saya Ketua PHRI Provinsi Riau. Untuk core bisnisnya itu owner di Hotel Pemilik ya? Resti Menara. Resti Menara. Yang tepatnya di Jalan Sisingamangaraja. Iya, iya. Nah, alhamdulillah. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang lain. Saya juga sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, jabatan sebagai wakil ketua Wakil, DPRD. ya. Dan beberapa kegiatan lain. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Isa. Saya terus terang waktu itu kan saya diundang sendiri, Pak. Iya, betul. Tapi saya biasanya kalau diundang sendiri itu saya bawa ajudan. Oh. Jadi siapa nih ajudan ini? Wah, ini biasa Pak Dwi. Selamat datang Pak Dwi. Selamat datang. Karena kalau saya nanti sendiri, Pak, takutnya nanti saya pos pertanyaannya nggak bisa saya apa tanya Pak Dwi. Santai Pak Ketua. Gitu. Iya. Jadi, ya minimal saya bisa tukar pikiran. Betul. Luar biasa dalam kesibukan Bapak jadi pengabdian di BPD PHRI, juga pengabdian di DPRD, Ya, juga menjalankan bisnis yang begitu banyak. betul. Luar biasa. Dan itu pantas memang harus ada ajudan. Nah, nih ajudan boleh juga. Boleh. Bayar berapa? Ajudan. Ya. Jadi nama saya Dwi Sutrisno. Sehari-hari saya mendampingi Pak Ketua BPD PRI kalau ada acara-acara yang memang membutuhkan ya, apalagi ini kita bicara masalah pariwisata. Sehari-hari saya bekerja di Hotel New Hollywood yang beralamat di Jalan Kuantan Raya nomor 120. Jadi bagi pemirsa ya, kalau ingin ketemu kita ya bisa datanglah ke Hotel New Hollywood Pekanbaru. Diundang nih ya. Ya diundang. Spesial Ada spesial. rate. Nah itu hebatnya kalau kita senangnya ngobrol dan bergaul dengan orang-orang hotel. Ada spesialnya Kalau dulu. lagi sentuh saya ditelepon sama Pak Dwi. Oh, Aku tuh ngopi sini. betul ya. Nah ini sekarang kita ngopinya di sini. Di khasnya Pekanbaru. Pekanbaru. Baik Pak Ketua dan Bapak Wakil Ketua BPD PHRI. Ini kayaknya berat sekali manggilnya ini. Bagi Pak Ketua aja dan Pak Wakil Ketua ya. Oh, Pak Waka. Pak Wakil. Kalau jabatannya sudah. Siap. Kita panggil nama. Siap. Pak Dwi. Pak Nov dan Pak Dwi. Setuju ya? Setuju. Setuju. Baik. Kita voting aja. Voting. Udah korum nih kayaknya. Pak Nov, kita lanjut nih. Tadi kan sudah berbicara tentang PHRI. Kita hari ini diskusi PHRI. Kira-kira apa aja sih PHRI dan pengembangan di bidang perhotelan? Kalau PHRI ini kan suatu organisasi. Iya.
organisasi yang menaungi usaha hotel dan restoran. Nah ini kan sudah se-Indonesia nih. Iya. Tapi setahu saya asosiasi ataupun lembaga yang menaungi hotel cuma satu kayaknya ya. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Indonesia. Iya. Jadi kita nggak ada kembaran. Iya. Kan Iya. ada yang misalnya organisasi A gitu kan nanti Iya. Pecah. waktu pilih dia bagi dua. Pecah lagi, ya. Tapi ya, ini insya Allah Solid. solid. Alhamdulillah. Jadi satu-satunya asosiasi yang menaungi hotel. Hotel. Nah, tapi bukan untuk restoran. Tidak untuk restoran. Lucu ya Jadi dia PR ini kalau restoran kan juga ada asosiasinya. Tapi tetap juga ketika urusan ini dengan pemerintah yang ditanya itu PHRI. Yang diundang. Baik. Ya, karena namanya perhimpunan bukan persatuan ya, perhimpunan. Perhimpunan jadi hotel-hotel itu berhimpun. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Tapi anggotanya banyak hotelnya. Lebih banyak ya. Kenapa itu Pak Ketua? Belum ada. Kalau kita lihat kan outlet F&B ini lumayan besar sekali ya. Sangat banyak. Hotel aja Tapi kan kalah. setiap hotel itu kan ada restorannya Pak ya. Iya. Iya, betul. Nah, jadi makanya mungkin include di situ. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisnis kuliner yang menjamur sekarang itu bergabung dengan kita. Dan itu sudah banyak. Sudah banyak ya Tapi tidak sebanyak hotel. hotel. Karena penggegasnya ya kurang lebih. Ya. Baik kalau begitu. Nah, visinya apa ini? Dan misinya? Dan sudah solid sebegitu besar sampai sekarang ini. Apa kira-kira? Ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ya. sebenarnya kita ini bagaimana asosiasi ini kan bagaimana kita bisa menghidupkan ya. Pertama masalah usaha dan bagaimana upaya kita juga mensejahterakan rakyat. Kalau ya advokasi ya. Advokasi. Jadi mungkin kalau kita melihat kan salah satunya jasa hotel dan restoran inilah satu-satunya bisnis ya yang padat karya, di mana melibatkan banyak orang di dalam kita melaksanakan usaha. Maka di sini memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, memang asosiasi PR ini sangat solid dari Sabang sampai Merauke itu memang yang satu-satunya. Kalau kita lihat asosiasi lain itu udah nggak cocok, dia akan bikin berdiri sendiri. Pecah lagi ya. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, yang mungkin yang paling penting bagi kita sebenarnya, bagaimana sih kita itu bisa memajukan, Pak. Iya. Jadi karena kita tuh kemitraan kita dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maka di sini kita sebagai jembatan, ya, jembatan daripada dunia usaha, bagaimana kita juga berkomunikasi dengan pemerintah. Itu Iya, intinya di situ ya. sebenarnya. Nah, menurut Bapak nih, sekarang PHRI bagaimana sinerginya dengan pemerintah? Sangat kuat. Sangat kuat ya. Pertama, bisnis hotel itu tidak bisa terlepas dari pemerintah. Kenapa? Setiap transaksi di hotel itu 10% itu milik pemerintah. Langsung ya. Jadi pajak bukan ya. milik pengusaha ya. Punya saham 10%. Jadi kita bantu ini ya. Jadi kalau saya bagaimana hubungan dengan pemerintah sangat erat. Sangat erat. Luar. Karena kalau nggak ya dikeluarin 10%. Ingat ya, ada 10% nih. Betul. Yang kedua, tidak ada usaha satupun kegiatan tanpa melibatkan hotel. Orang melakukan perjalanan dinas, orang melakukan kunjungan, orang melakukan traveling, orang melakukan liburan. Atau tetap juga menggunakan hotel. Betul sekali. Jadi sangat erat kaitannya. Nah, cerminan satu daerah itu dilihat dari transaksi daripada hotel itu sendiri. Ya. Kalau satu daerah itu ekonominya kuat, bisnis hotelnya pasti bagus kan? Ya. Contoh Pekanbaru ini bisnis hotel luar biasa, Ya. sangat banyak. Karena ini kota perdagangan, kota usaha, Kata jadi saya. sangat anu. Nah kita butuh pemerintah juga butuh kita. Tapi kalau event segala macam, kalau nggak ada tempat penginapan yang bagus yang nggak layak, mereka
Pekanbaru Iya, iya, iya. representatif untuk acara-acara. Iya, iya. Wah, ini kan menjadi hal yang maka kami PHRI selalu eh, mengikuti apa yang menjadi program pemerintah dan kita juga selalu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Betul. Mungkin mau ditambahin? Iya, Bahwa- kalau kerjasama ya, Iya. atau sinergisitas antara pemerintah kota, provinsi ya dengan PHRI ya, memang selama ini cukup berjalan dengan bagus. Hmm, Cuma memang ada beberapa hal yang memang perlu juga secara intens iya, ya, karena kita bicara pariwisata itu kita bicara bagaimana mendatangkan orang bisa berkunjung apakah ke Riau lah atau Ya, Pekanbaru pada Pekanbaru. khususnya. Dan perlu kita sadari juga bahwa pemerintah itu kan sebagai regulator lah. regulator. Ya. Ya, harapan kita juga sebagai regulator tentu harus lebih bijak juga. Ya, dalam kondisi-kondisi sekarang ya. Memang Sebagai bapak dan anak ya. ya, jadi kita juga bukan saja yang disampaikan Pak Ketua tadi berharap 10%. Bagaimana yang 10% itu juga bisa berkontribusi juga, dikembalikan juga, ya, ya. terutama lah ya untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kepariwisataan. Pariwisata. Ya, seperti adanya event-event nasional yang bisa Ya. dilaksanakan di Pekanbaru atau Riau. Itu salah satu mungkin cara Ya. pemerintah juga untuk bisa meramaikan lah atau menggemakan daripada Pekanbaru atau Riau. Apalagi kita lihat sebenarnya hotel ini kan sebagai barometer Ya. kota juga. Jadi kalau kota nggak ada hotel rasanya pasti Senyap ya. ketinggalan gitu kan. Enggak meriah. Di rumah tetangga. Itu barometer gitu. Betul. Nah, itu kan dari 10%-nya. Kira-kira anggota udah berapa banyak Pak Ketua sekarang ini? Dan selamat ya, ini periode berapa Pak Ketua? Kedua ya. Yang kedua, Kedua, alhamdulillah. Aklamasi ya kemarin ya. Masih wah itu teman-teman aja tuh. dipaksa ya. Dipaksa. Dipaksa. Iya, betul. Kalau hotel Pekanbaru saja itu jumlah hotelnya kan yang tercatat ya sama kami itu sekitar 230-an. Banyak juga ya. Tapi tidak semuanya anggota. Banyak yang belum menjadi anggota Belum. ya. Belum merasakan nanti ya. Betul, Apa manfaatnya. mereka belum merasakan Betul. apa itu berhimpun dalam satu organisasi. Iya, iya. Karena kalau berhimpun dalam satu organisasi PR itu tidak langsung dia dapatkan keuntungan, Betul. tapi setidak-tidaknya dia mendapatkan informasi. Dia mendapatkan sesuatu pelayanan di mana ketika nanti ada hal yang berkaitan dengan usahanya itu mereka sendiri. Ya. Ibaratnya begini, kalau mereka sendiri itu tentu kekuatannya sendiri. Nggak kuat. Nggak kuat. Iya, iya. Tapi kalau sudah atas nama organisasi, kami kan juga anggota PHRI. Iya. Nah ini kan Ada nilai tawar ya Pak Ketua. Iya, iya. jangan sampai nanti setelah mereka Banyak punya masalah. konflik, Iya, punya betul. masalah, Konflik. mereka baru Baru ingat lapor. PRI. Betul. Baru ingat ya. Nah, ini kan juga anggota Bapak. Yang udah pernah ikut anggota, iya udah daftar sekarang Pak. jadi pas mulai dapat challenge baru jadi anggota. baru ingat ya, Iya, iya, baru iya, ingat. betul. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan khas Lover ini salah satu masukan baik, terutama yang belum menjadi anggota PHRI. Yuk join bergabung, berserikat dengan apalagi Pak Ketuanya sudah nyampaikan, ayo gabung banyak manfaatnya, bersinergi dengan pemerintah, Benar, benar. mendapatkan advokasi dan lain-lain. Nah, kira-kira dari 200 ini berapa banyak yang belum join nih Pak Ketua? Oh ini bukan baru loh Pak. Oh, Kalau seprovinsi Riau itu lebih dari 500. Tapi anggota kita itu masih di Yang angka tercatat sekitar 125. 125 lah. 125 ya yang Tercatat sudah jadi ya. anggota ya. Karena Masuk. kan jadi anggota itu ada kewajiban. Iya, Kewajibannya pertama tentu ada iuran. betul. Yang kedua dia harus aktif. Ya. Artinya ketika kita undang dalam satu kegiatan-kegiatan Harus kita datang. Hadir. memberikan kontribusi dan pemikiran. Betul. Nah, itu jadi ada iuran, ada kontribusi, ada pemikiran. Seperti hari ini kontribusi ya. Kontribusi. Betul. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu,
dia sampaikan kepada kita. Contoh, pajak. Ini seru nih ceritanya. Ketika dia nanti ada persoalan pajak, nanti kan dia telepon, Pak, ini gimana nih Pak? Kita ada kendala pajak. Ya, Terus Pak, pajak kami ini terlalu besar Pak. ya, Padahal menurut mereka kecil, ya, Iya. tapi menurut pemerintah besar. Iya. Nah ini kan ada satu perbedaan pendapat. Nah ini kan bisa difasilitasi oleh satu organisasi. agar tidak deadlock. Iya benar. Kalau pemerintah kan maunya harus bayar pajak Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Betul. Numpang koleksi. Baik, Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, nanti berkontribusi untuk mengatasi tantangan ini apa kira-kira ke depan? Ya, Tapi jangan dijawab sekarang dulu, Iya. karena ada yang mau lewat. Kita tunggu yang ini dulu. Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, tadi kita berbicara sedikit tentang kontribusi ini. Sarannya apa nih? kontribusi apa nih? Yang tadi masalah ada deadlock atau ada 10%. Pajak Kalau kontribusi udah jelas, kita punya kontribusi ke pemerintah. terhadap income. PAD. Di PAD. income. Ya. Pertama, income terhadap pemerintah. Ya, Ini pendapatan dari pemerintah. Yang kedua, income dari kita itu langsung dipotong 10%. Pendapatan kita langsung dipotong, bukan keuntungan. ya. Ada namanya pajak penghasilan, kan penghasilan yang Dipotong. Kalau ini enggak, Pajak hotel dan restoran. pajak Ada hotel hotel dan itu restoran. 10%. pendapatan. Artinya pemerintah punya saham 10%. Nah, biar Kalau bisa ada 200 hotel, berarti dia punya saham 2000. 200 hotel. 200 200 hotel. 200 lembar 200 lembar saham saham. yang harus dia kutip. Ya, Nah, artinya kan itu kontribusi kita kepada pemerintah. pemerintah. Tapi tidak hanya itu aja. Kita punya pajak air tanah. Air tanah, Pajak reklame. reklame ya, komplit nih. Parkir, Parkir, retribusi. retribusi sampah. Iya. Oh, banyak Banyak sekali. sekali. Jadi kita ini usaha yang multi setoran pajak. Retribusi. Betul. Nah, kalau bisa, kalau kita kan berpikir berandai-andai boleh Pak Ketua nih ya. Kan kita punya saham 10%. Kita Bukan mau pemerintah. ya, Pemerintah sama pemerintah ke perusahaan 10%. 10%, betul. Nah, bagaimana kira-kira saham ini bisa menjadi melipat gandakan gitu kan? Apa nih sarannya? Kalau saya melihat, kalau ketika kita punya saham 10%, tentu berpikiran bagaimana keuntungan daripada usaha ini berlipat ganda. Betul, Bisa setuju. ditingkatkan. Kalau Kita tingkatkan. keuntungannya meningkat, setoran kepada pemerintah pasti banyak. Naik juga tentunya. Jangan diminta setorannya 10%, jadi bunyinya bukan setoran. Iya. Kalau ini kan setoran Mbak dia, Setoran pajak. setoran pajak 10%. Setoran. Dia minta setoran, salah. Dia minta Dividen. penghasilan, dividen. Kalau dividen keuntungan Pak. Ya, keuntungan lagi ya. Ini kan keuntungan, Pendapatan. Dia ambil pendapatan 10%. Kita aja buru-buru dapat 10%. Iya, betul. Kadang-kadang di bawah itu. Minus ya. Kira-kira yang itu cuma boleh dong ya berandai-andai ya. Dari 10% kalau dikembalikan lagi, Banyak Pak. apa yang bisa dilakukan? Contoh, segi keamanan. Oke. Cuma satu. Ya, Bagaimana menciptakan rasa aman orang berkunjung ke Pekanbaru. penting itu. Tidak adanya kecelakaan di jalanan. Ya, Jadi jalannya harus mulus. ya. Terus penataan kota itu tidak sembarangan. Ya. Lalu lintasnya bagus. Ya. Terus kenyamanan dalam bertransaksi, tidak adanya nanti istilahnya itu pemain-pemain yang ya kadang-kadang kalau kota itu udah jadi jangan di sana tuh banyak ini. Takut ya. Wah, Ya. kan malas Pak ya. Iya.
tidak terjadi bisnis ya. Wah, jadi bisnis. Nah, kan Pekanbaru ini kan terkenal dengan kota perdagangan, ya, perdagangan dan industri dan jasa. Kan teknologi Pekanbaru. Kota perdagangan industri jasa. Artinya kalau udah perdagangan industri jasa, pasti dia membutuhkan penginapan. Betul. Dia membutuhkan kenyamanan. Nah, kita tingkatkan ini. Kalau harga jual itu tidak terhingga, Pak ya. Iya. Ketika Peak season. ketika ini, Pak, Lagi ketika ramai. kenyamanan itu Nyaman. sudah didapatkan. Datang sendiri Itu tentunya. atau sendiri. Betul. Wah, saya bilang di khas aja deh. Betul. Jadi Di tengah kota. konsepnya bukan chasing, mengejar, tapi konsepnya lebih attracting, Attracting, ya, ya. meng-attract untuk orang datang. Jadi itu tadi ya kalau yang bisa dikembalikan. Itu dia konsep 10% tadi. Itu konsep 10%. Saya melihat konsep 10% itu harus seperti itu. Ya. Keramahan, Ramahan. attitude daripada. Jadi gini, yang bekerja di Pekanbaru itu, yang bekerja di hotel itu, kan bukan kita menciptakan. Ya, Yang menciptakan ke pemerintah ya. dengan Lapangan kerja. vokasi-vokasi, Vokasi. apa namanya, tempat-tempat pendidikan yang berkompeten, Ya, diberikan pelatihan, diberikan pembelajar, sehingga kebutuhan itu tercapai. berkesinambungan, Artinya ketika kita butuhkan tenaga kerja yang kompeten. kompeten, nih dari mana asalnya? Dari 10% tadi. Iya, betul. Diberikan kesempatan kepada lembaga Pendidikan. Ya, jadi saya kira itu harus bisa kita dapatkan. Bisa ya. Ditambah lagi ya, kalau Pak Dwi tadi apa tadi? Apa Pak Wakil Ketua? Ya kalau perjuangan kita lah sampai Iya. hari ini ya, sebenarnya seperti pernah saya diundang kan, Ya. bisa nggak PAD Pekanbaru itu bisa capai 1 triliun? Oh, Harusnya Gimana dia? bisa. Gitu. bisa ya? Bisa. Iya kan. Tapi ya jangan seperti kondisi hari ini gitu. Iya. Contoh sekarang kita bicara masalah pajak hotel, restoran, dan kalau kita melihat sumbangsih PAD itu hampir 40-50% terhadap kota. Besar juga ya. Iya, sangat besar, sangat besar. Karena kita bicara hotel dan restoran, PBB pun kita bayar. Oh iya Iya betul. kan? Bangunannya Kan ya. itu luar Double, biasa kan? iya. Oh iya, benar ya. PBB PBB ya. bayar, makanya besar kita. Harapan kita tentu dari asosiasi bagaimana uang yang 10% tadi paling tidak 5% lah 5% nilai ya yang dia terima itu bisa dikembalikan ke industri. untuk. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ketua, Iya. dengan uang kita baru bisa bikin perencanaan-perencanaan tadi. Iya. Apakah kita mengadakan pelatihan, Pelatihan. apakah kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya misalnya, ya. Jadi artinya yang Bimbingan disampaikan Pak teknik. Ketua udah betul karena sebenarnya tempat wisata itu yang paling penting tadi pertama masalah keamanan, Ya. yang kedua kenyamanan. Nah, kenyamanan itu kita dapatkan apabila orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata termasuk masyarakatnya dia paham terhadap kalau dulu kita mungkin sampai hari ini pun Ya. masalah sabta pesona. Sabta gitu kan. pesona. Nah, Iya, itu udah lama nggak dengar itu ya, sabta pesona jadi ya. itu sebenarnya yang harus diinikan. Seperti tadi kita bincangkan bagaimana porter-porter di bandara, di Ya, pelabuhan. Betul. Itu juga perlu mendapatkan sentuhan gitu. Punya Kemudian, rasa pelayanan ya. driver atau Driver. Ya, taksi. pengemudi taksi ya itu yang penting. Tapi kalau ada duitnya gitu, kalau nggak ada duitnya juga kan susah juga. Iya. Nah, ini harapan saya, kebetulan beliau ini juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, bagaimana momen atau kesempatan ini kita bisa manfaatkan untuk melobi pemerintah lah. Betul. Ya, artinya kalau Anda ingin mendapatkan ikan yang besar, Ya. umpannya harus besar gitu loh. Iya kan? Iyalah. betul. Umpannya harus lebih besar ya. Ya, Kalau Umpannya banyak lah. umpannya banyak ya. Banyak dan besar-besar. Ada. Mudah-mudahan ini nanti bisa dibuat jadi acara-acara agar bisa menjembatani ide-ide brilian tadi Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Nah, wadah-wadah apa saja sih yang sudah sering dilakukan dengan anggota
Acara-acara apa aja? Oh banyak. Ya, Kalau kita kan dengan anggota itu tidak terikat hanya kepada person-person. betul. Kebetulan Pak Dwi ini juga ketua IHGM. Iya, Ya, oke. jadi ketuanya para GM. Ketua para GM. Betul. Kalau jabatan itu, kalau general manager, Iya. ketuanya Pak Dwi, berarti general bintang 5. General bintang 5. Betul, betul. Nah, Jadi ini manajerial, kalau Pak Ketua bisnisnya. bisnisnya. Betul. Ini padu padan yang sangat baik. Karena bagaimanapun juga, seorang bisnis itu kan tentu melihat peluang. Betul. Ya, peluang usaha yang terbaik itu apa. Jangan sampai nanti ketika orang sudah berinvestasi dengan nilai investasi yang begitu besar, tapi tidak sepadan dengan Masukannya. pemasukan yang Betul. diharapkan. Nah, jujur saja, bisnis hotel ini membutuhkan investasi yang besar, Betul. bukan ratusan juta, bukan ratusan lagi. Ratusan miliar. Dianggap miliar. Iya, betul. Dianggap miliar. Jadi membangun saja sudah sekian miliar. Iya. Nah, terus belum lagi investasi furniture dan perabotan lain dan Iya. segala macam itu. Ngisinya. Manajemen. Nah, kalau sebenarnya kan urusan Pak Dwi. Pak Dwi, betul. Bagaimana memaintain hotel itu sehingga hotel itu menjadi suatu daya tarik yang luar biasa. Baik, betul. Ada orang yang berlama-lama di restoran. Pak. Kenapa tuh? Karena dia nikmati aja. Oh iya, Mulai dari sarapan pagi itu ada di sana. dia sana sampai selesai. Tengok, Iya. Pak, sudah nggak ada order lagi. Iya. Belum ditutup. Iya. Baru dia pulang. Kenapa dia menikmati? Betul. Nah ini kan tidak dapatkan tempat lain. Iya. Tanpa ada apa namanya itu privasinya terganggu. Betul. Ya, kalau misalnya dia makan di tempat lain kan sudah gelisah itu nanti yang lain datang. Kalau ini kan enggak. Nah begitulah Kenyamanan. Suasana di suasana itu dibangun sehingga orang datang kemari itu enak nginep di khas nih khusus. sarapan paginya luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Kalau ngopinya sampai berkali-kali. Betul. Nah, dari segi PHRI salah satu kegiatan itu promosi penting. Nah, apa aja nih yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan? Kalau promosi itu Pak Ketua ya, kita sebenarnya yang dilakukan sekarang kan masih parsial ya. Iya. Jadi masing-masing hotel. Ya, Cuma yang kita harapkan memang di sini peranan daripada pemerintah itulah ya, yang bisa menyatukan kita gitu. Betul. Karena apa? Karena kegiatan pemerintah, contoh misalnya ada kegiatan di Malaka, Malaka ada yang di dekat, ya. Singapura, atau Singapura. apa, itu kan memang koordinasi betul. ya, terutama dari Dinas Pariwisata Provinsi. Untuk mendatangkan turis-turis dari mereka ya. Iya, dan kita bisa tabletop, Tabletop, ya. ikut Ya, kita menjual. bisa menjual gitu. Tapi kalau kita harus sendiri-sendiri, Berat. berat sekali. Besar biaya. Besar biaya, betul. Maka harapan kita ya itu tadi harus ada kepedulian lah. Kalau dia memang ya ini kita bicara Riau ini mungkin Iya. 50 tahun ke depan katanya sudah nggak ada minyak katanya. Oh, katanya ya. Harusnya dimulai dari sekarang gitu. Jadi kita jangan lagi kita berpikir anggap aja Alih minyak nggak ada. teknologi ya. Kita berusaha untuk bagaimana pariwisata ini, karena kalau pariwisata ini sebenarnya semakin digali kan semakin berkembang, Betul. bukan semakin habis kan Iya. gitu. Dan banyak objek-objek wisata di Riau yang sangat-sangat bagus, tetapi karena jalan atau infrastruktur yang Infrastruktur. sana mungkin yang kurang memadai sehingga kurang menarik Iya, iya. untuk bisa dikunjungi. Gitu. Malah sekarang ada yang dibuat dengan desa wisata ya. Ada, betul, Ah, betul, betul. ada. Betul. Nah, apakah Menginap di rumah penduduk. betul? Tapi ingat juga nih, kita juga harus ingat pariwisata itu tidak terlepas daripada hiburan. Ya, ya Ibu. Kombinasi. Hiburan itu macam-macam ya. Ya, Ada hiburan tradisional, ya, ya, ada hiburan dalam bentuk song ya, menyanyi, menyanyi. ada hiburan apa namanya? Dalam Hiburan kuliner. kuliner, ya. Nah ini harus betul-betul di maintain secara baik. Iya. Karena Untuk mendatangkan orang kembali terus ya. Iya.
Kan nggak mungkin hotel dibangun bagus-bagus, tapi kuliner di luarnya Tidak bisa. memadai. Iya, nggak ada yang mau datang. Ngapain saya ke Pekanbaru? Iya. Cuma nongkrong di hotel aja. Nggak ada tempat hiburan. Iya, cuman pindah tidur itu ya. Harus menikmati. Harus menikmati. Iya, iya. Ya, hiburan juga harus diperhitungkan juga. Iya. Ya, tanda kutip ya. Walaupun ada yang bilang mengatakan, oh hiburan itu kan identik dengan hiburan malam. Tidak. Banyak hiburan yang lain. Banyak Ya, hiburan. Itu salah satu saja. Salah satu saja. Kadang-kadang kan ada juga orang malam-malam pengen nongkrong di luar. Betul. Bisa di Pengen kafe. menikmati Alam. alam. Iya, ya, malam pengen hari. di kafe, Kafe. pengen hiburan nyanyi, Nyanyi. hiburan karaoke. Karaoke betul betul. Mau Macam-macam. joget-joget ya, Pak. Joget-joget, apa ya, ini jujur saja kalau kita cerita bisnis, Iya. itu harus dilengkapi. Jadi tidak hanya industrinya, tapi industri pendukungnya juga ikut diperhatikan. Ekosistemnya. Ekosistemnya dijalankan ya. Kalau istilahnya dalam biologi itu rantai makanan. Rantai itu mana? dia. Betul. Iya, betul. Jadi rantai makanan tidak boleh terputus. Iya, iya, iya. Kalau ada putus satu, Waduh, maka rapuh. bisa ke dokter. Sebelum ke rumah sakit ke dokter dulu. Nah, seru nih. Hari ini kita udah bahas banyak dan kira-kira kerjasama apa saja yang bisa kita lakukan dengan pemerintah ke depannya, Pak Ketua, Pak Wakil. Kita selalu melakukan. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Ketua, karena ada yang mau lewat. Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, kita sudah hampir di penghujung. Tapi tadi mohon maaf dipotong, sudah mau dijawab. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita tingkatkan lagi kerjasamanya agar bisa lebih memaksimalkan tamu-tamu datang ke Riau, khususnya Pekanbaru. Kalau teknis Pak Dwi ya. Thank you ya Pak Peduli ya. Iya. Tahu tuh apa yang mau dibuat. Sebenarnya betul. kalau kolaborasi sebenarnya antara pemerintah daerah ya, baik Iya. kota maupun provinsi, dan kita sebagai salah satu pilar ya, karena asosiasi sangat banyak ya. Tapi kalau kita ini kan PHRI, Iya. di mana PHRI itu hanya memikirkan bagaimana uang masuk, orang masuk, Pak. Nggak ada kita memikirkan yang lain. Ya, karena itulah sebagai apa ya istilahnya itu mata pencaharian Mata kita pencaharian, lah. ya. Ya. Yang utama ya. Jadi artinya kita hanya berpikir bagaimana orang datang ke daerah kita. Begitu bagaimana caranya, tentu di sini tidak bisa kami bekerja sendiri. Betul. Dan Bukan kalau- domainnya ya. Iya betul. Karena kita berbicara destinasi itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, Pak. Iya, iya. Contoh ya, kita di eranya Pak Rusli Jainal lah, itu sangat luar biasa. Banyak kegiatan-kegiatan pusat yang bisa dilaksanakan di Riau, khususnya Iya, Pekanbaru. iya, iya. Dan itu sangat berdampak positif terhadap pariwisata kita. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua, Ujungnya PAD tadi ya. ya, PAD benar. Nah, yang kedua ya tentu di sini yang kita harapkan ya dari pemerintah itu ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu yang berkaitan dengan dunia usaha tentu bisa melibatkan kita lah. Jadi kita tuh jangan partisipasi dan kami siap untuk membantu itu. Oh, siap banget ya. Ya. Sudah ada PHRI-nya, sudah ada IHGM-nya. Iya. Waduh, komplit ini. Sangat ini. Cuma selama ini memang saya juga nggak tahu apakah mereka nggak punya anggaran ya. Ini Iya, kan iya, kritik juga untuk pemerintah kan. Iya. Mungkin banyak juga yang ingin mereka mau kerjakan, tapi karena kalau nggak ada anggaran juga nggak masalah. Betul, betul. Ya kan bermasalah juga. Artinya di sini sekali lagi kami ya untuk Pak Wali Kota atau PJ Wali Kota cobalah Ya. PAD ya khususnya dari pajak hotel, restoran ya. Tolong dong kita diberikan stimulus lah. Stimulus ya, Ya, betul. dalam bentuk program ya yang bisa dititipkan, bisa juga ke Dinas Tenaga Kerja, Ya, bisa juga dititipkan ke Dinas Pariwisata gitu. betul. Tujuan akhir apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena kuncinya di situ. Gitunya. Kalau kita bicara pariwisata, sebenarnya kita bukan bicara alam, tapi Ya. kita bagaimana kita bicara orang.
Ekosistem. Ya, ekosistem tadi salah betul. satunya orang lah yang Ya. memang perlu kita sentuh mereka sehingga bagaimana teman-teman atau masyarakat ya terutama ini memang betul-betul peduli terhadap wisatawan yang memang datang ke Pekanbaru atau Riau. Saya rasa itu Pak. Jadi sebenarnya kita pun nggak muluk-muluk lah. Jika ada anggaran mungkin dari pemerintah kita bisa kolaborasi. Nggak Tak. kelas sendiri. Enggak. Tapi yang sekarang Ini kelas sendiri. Tapi sekarang kalau kita bicara PHRI ya kita memang ada mengadakan yang sifatnya swadana. Swadana. Wah, itu lebih berat lagi ya. Swadana dan swakelola gitu. Seperti kita akan mengadakan nanti. Swadaya, Ya. Kalau sudah repot tuh. Repot betul. Dia pulang sendiri. Jadi itu Pak yang memang perlu kita ini kan. Baik, Pak Nov, Pak Dwi, kita yang mencair sedikit, kita yang ringan-ringan aja ya di penghujung. Ada tanya jawab cepat nih ya. Ya cepat aja. Kira dari Pak Nov dulu. Kira-kira menginap atau kuliner nih? Kuliner. Kuliner, doyan makan. Kalau kenapa memilih itu? Saya setiap kali ke sana ini penginapannya kulinernya gimana? Dia hobi kuliner. Hebat kuliner, ya. Asosiasi yang terdaftar atau kelompok yang terpandang? Terdaftar. Terdaftar, legal ya, legal. Ini tentang perkembangan hotel. Perkembangan hotel kah atau wisata belanja? Belanja. Wisata belanja. Karena belanja dulu dampaknya ke hotel ya. betul. Datang jauh-jauh ke sini untuk belanja ya. Belanja kayak nginep deh. Datang ke Pekanbaru, banyak wisata belanja ya. Kalau datang nggak belanja, kebangetan. Ada namanya Rojali tuh. Rojali. Makan di restoran di dalam mall atau restoran terpisah? Terpisah. Terpisah ya, independen ya. Kalau staycation dengan keluarga atau urusan dinas? Dinas, Pak. Dinas ya. Luar biasa. Nah, kita beralih ke Pak Dwi. Sama kurang lebih Pak Dwi pertanyaannya. Jadi menginap atau kuliner? Menginap. Menginap. Oh, kalau tadi, wah ini pasapadun yang luar biasa. Ada Pak Ketuanya kuliner, Pak Wakilnya menginap. Cocok. Tadi itu setelah gini dia ke sana. Habis gitu. Karena free dia. Asosiasi terdaftar atau yang terpandang? Terdaftar. Terdaftar. Nah, ini benar. Harus legal. Harus. Perkembangan hotel atau perkembangan wisata belanja? Wisata belanja. Tetap, wah, Ya, di ujung luar biasa. Di ujung acara ini pertanyaannya dengan dua jawaban yang sama Nggak melihatkan. pakai tingtong ya. Nggak pakai TikTok. Jadi itulah mudah-mudahan Pak Nov, Pak Dwi, acara kita podcast ini bisa menginspirasi, bisa juga mengedukasi, dan buat Has Lovers, kalau mau kami terus melakukan kontribusi di pariwisata ini, tolong like, subscribe, dan share. Terima kasih. Jangan lupa menginap. Jangan lupa menginap Di kasut. di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.